Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Statistika Lanjut, terdiri dari saya Hidra Lipridayani Saragi, dan bersama kedua rekan saya, yaitu Elisa Kristiani dan Mela Fitri Rosalim. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil eksperimen kami yang mengangkat topik pengaruh usia, gender, dan durasi pemanasan terhadap tingkat kebugaran fisik yang diukur melalui jumlah repetisi sit-up. Eksperimen ini kami desain menggunakan pendekatan design of eksperimen dan kami berharap karena hasilnya bisa memberi gambaran bagaimana ketiga faktor tersebut berkontribusi terhadap performa fisik seseorang. Untuk outline-nya sendiri, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, berikut outline presentasi kami. Pertama, kami akan memaparkan latar belakang dan tujuan eksperimen pada bagian introduction, lalu kami lanjutkan dengan bagian metodologi, berisi pendekatan DOE dan tahapan eksperimen. Setelah itu, kami sajikan proses pengumpulan data, dan lanjut ke bagian analisis dan hasil eksperimen, termasuk uji ANOVA dan post hoc. Terakhir, kami akan sampaikan kesimpulan dari hasil penelitian kami. Kebugaran jasmani merupakan bagian penting dari kesehatan yang optimal. Banyak penelitian menyebutkan bahwa kebugaran dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, hingga durasi pemanasan sebelum olahraga. Sit-up merupakan salah satu indikator sederhana dalam mengukur kekuatan otot inti tubuh. Maka dari itu, kami ingin mengetahui sejauh mana usia, gender, dan durasi pemanasan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan sit-up. Tujuan utama dari eksperimen ini adalah untuk mengetahui apakah faktor usia, gender, dan durasi pemanasan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah repetisi sit-up yang bisa dilakukan dalam 1 menit. Selain itu, kami juga ingin mengevaluasi apakah ada interaksi antar ketiga faktor tersebut. Metodologi yang kami lakukan yaitu pertama kami merancang dan melaksanakan eksperimen secara langsung, lalu kami memastikan data memenuhi asumsi ANOVA yaitu normalitas, homogenitas, dan independensi. Setelah itu kami menjalankan uji ANOVA 3 arah. Jika ditemukan pengaruh signifikan, maka kami lanjutkan dengan uji post hoc 2K untuk melihat kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Untuk langkah desain eksperimen, kami menggunakan desain eksperimen faktorial 3-2-3, terdiri dari 3 faktor yaitu usia, di mana range-nya yaitu 15 sampai 20, 25 sampai 30, dan 35 sampai 40. Untuk gendernya sendiri yaitu laki-laki dan perempuan. Durasi pemanasannya yaitu terdiri dari 0, 5, dan 10 menit. Data diambil secara langsung dari responden yang sehat dan bugar. Untuk menjaga keakuratan hasil, jadi kami juga melakukan replikasi. Di sini terdapat 18 grup dengan masing-masing grup diuji melalui replikasi. Next. Untuk alur penelitiannya sendiri, di sini dimulai dari perancangan desain eksperimen, penentuan faktor dan level, pengambilan data, replikasi, dan pengujian subjek. Setelah itu kami masuk ke dalam tahap pengolahan data, mulai dari uji ANOVA, uji uji ANOVA, dan kemudian dilanjutkan apabila ada perbedaan signifikan, yaitu uji lanjut post hoc. Untuk analisis data, kami menggunakan 2 software. Yang pertama itu RStudio dan Minitab. Keduanya digunakan untuk memverifikasi hasil uji ANOVA, yaitu normalitas, homogenitas, serta menghasilkan grafik-grafik pendukung. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mela. Selanjutnya, di sini untuk data collection ya. Pada data collection ini kami melakukan pengambilan data secara langsung, di mana kami juga dengan menggunakan 3 faktor. Dari 3 faktor tersebut, yang pertama itu usia ada dari 3 level, dan juga yang faktor kedua itu merupakan gender terdiri dari 2 level, dan yang ketiga itu durasi pemanasan terdiri dari 3 level. Dari kombinasi faktor tersebut dan juga level sehingga diperoleh adanya 18 grup, di mana di sini masing-masing akan kami lanjutkan untuk tes selanjutnya, di mana yang kita ketahui bahwa untuk triway ANOVA itu dibutuhkan adanya asumsi dasar yang perlu dipenuhi agar memperoleh hasil yang
valid dan juga reliable, yaitu uji normalitas dan juga uji homogenitas. Nah, yang di sini dari 18 grup yang sudah diperoleh melakukan uji normalitas, yaitu yang pertama di sini diperoleh bahwa melakukan hipotesis terlebih dahulu untuk H0-nya, yaitu data berdistribusi normal, dan juga untuk alternatif hipotesisnya itu data tidak berdistribusi normal. Nah, pada keempat grup yang ditampilkan di sini, semua data itu menunjukkan bahwa nilainya di lebih dari 0,05, sehingga di sini diperoleh kesimpulan bahwa ini merupakan berdistribusi normal. Dan selanjutnya, di sini untuk grup 5 sampai dengan 8 juga kami melakukan uji normalitasnya. Dengan uji normalitas di sini diperoleh juga untuk p-value-nya itu lebih dari 0,05. Dari data di sini atas p-value yang 0,05 artinya itu gagal menolak hipotesis H0 sehingga data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya di sini untuk grup ke-9 sampai dengan grup ke-12 juga kami melakukan uji normalitas di mana untuk p-value-nya di sini lebih dari 0,05 dan juga untuk yang grup 10, 11, dan 12 semuanya memiliki p-value lebih dari 0,05 sehingga data di sini berdistribusi normal. Selanjutnya untuk grup selanjutnya dari ke-13, 14, dan juga 15, 16 juga di sini kita peroleh bahwa semua data di sini merupakan berdistribusi normal karena memiliki p-value yang lebih dari 0,05 serta yang terakhir di sini untuk grup 17 dan 18 juga kita ketahui bahwa nilai di sini p-value-nya lebih dari 0,05. Sehingga dari hipotesis yang kita buat untuk data yang lebih dari 0,05 itu gagal menolak H0, yaitu data semua grup atas ke-18-nya itu memiliki distribusi yang normal. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan tes selanjutnya. Nah, di sini juga kita ketahui bahwa untuk setiap grup itu memiliki histogram dan juga Kiki-plot yang sudah dibuat berdasarkan software di RStudio, di mana di sini kita ketahui bahwa untuk 18 grup dilakukan uji normalitas yang memiliki rata-rata berada di tengah dan juga mengindikasikan bahwa kurva normal. Selanjutnya di sini untuk dari visual normal probability plot, di mana untuk ini untuk melihat bahwa residual itu memiliki sejajar dengan garis line. Line yang di sini kita lihat bahwa sebaran residual dengan distribusi normalnya. Dan yang kedua, yang ini merupakan visual untuk histogram. Dari histogram di sini untuk data yang diperoleh yaitu kebanyakan mendekati di nol sehingga dengan residual yang tersebar simetris di sekitar nol ini menunjukkan bahwa residual menyebar secara normal. Dan selanjutnya untuk uji normalitas sehingga kita bisa pertanggungjawabkan untuk sebagai validitas untuk next test. Nah, yang kedua di sini untuk uji homogenitas. Uji homogenitas di sini untuk mengetahui bahwa data yang diperoleh itu apakah memiliki perbedaan varian yang signifikan antar kelompoknya. Yang pertama, hipotesisnya untuk yang H0, yaitu tidak ada perbedaan varian yang signifikan antar kelompok, dan untuk H1-nya yaitu adanya perbedaan varian yang signifikan antar kelompok. Dari hasil RStudio yang sudah dilakukan, maka di sini diperoleh p-value-nya 0,05, di mana ini mengindikasikan bahwa p-value lebih besar dari 0,05, artinya itu menolak hipotesis H0, sehingga di sini diketahui bahwa tidak adanya perbedaan varian yang signifikan antar kelompok dan didukung dengan informasi melalui visual, melalui box plot, di mana di box plot ini juga memang ada untuk dua grup G5 dan juga grup 9 yang memiliki sedikit perbedaan, namun di sini tetap mengindikasikan berdasarkan p-value, boxplot menunjukkan distribusi varian antar kelompok, walaupun terdapat visual yang untuk kotak sedikit berbeda antar kelompok, namun berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak signifikan sehingga dapat kita simpulkan bahwa data yang kita peroleh dan 18 grup
yang sudah dikelompokkan merupakan kelompok yang relatif sama dan homogen. Selanjutnya, untuk Triway ANOVA akan dilanjutkan oleh Elisa Kristiani. Jadi untuk yang berikutnya terkait dengan hasil dari uji ANOVA, di sini kita menggunakan uji ANOVA itu untuk menguji apakah ada pengaruh dari tiga faktor yang sudah kita singgung sebelumnya terhadap jumlah repetisi sit up setiap menitnya. Jadi untuk langkah pertama di sini kita menetapkan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0-nya sendiri di sini tidak ada pengaruh yang signifikan faktor terhadap variabel dependen dan juga tidak ada interaksi yang signifikan antar faktornya. Untuk H1-nya sendiri di sini ada pengaruh signifikan dari masing-masing faktor dan juga ada interaksi yang signifikan antar faktornya. Dan lihat juga hasil output dari Minitab. Di sini kita melihat bahwa ada tiga faktor yang diuji, yaitu faktor usia dengan rentang 15 sampai 20, 25 sampai 30 dan 35 sampai 40 tahun. Dan untuk gender di sini ada laki-laki dan perempuan. Untuk warming up di sini ada 0, 5 dan 10 menit. Dan untuk hasilnya sendiri, di sini untuk nilai p-value untuk masing-masing faktornya, ini hasilnya semuanya 0, yang dapat dikasihkan bahwa ketiga faktor ini secara individu itu berpengaruh signifikan terhadap jumlah repetisi sit up-nya. Dan selanjutnya kita akan melihat interaksi antara faktornya. Di sini interaksi antara usia dan gender punya p-value sebesar 0,001, yang ini berarti hasilnya signifikan. Dan juga interaksi antar gender dan pemanasan ini juga signifikan karena hasilnya p-value-nya adalah 0,020. Tapi untuk interaksi dari ketiga faktor yaitu usia, gender, dan warming up sendiri ini tidak signifikan dikarenakan hasil value-nya lebih dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan kalau untuk masing-masing faktor secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap hal dan juga adanya interaksi yang signifikan antara usia dan juga gender dan warming up. Dan untuk ketiga faktor itu tidak ada pengaruh yang signifikan. Untuk yang berikutnya, jadi untuk memperjelas hasil uji ANOVA sebelumnya, di slide ini akan dijelaskan terkait pengaruh dari masing-masing faktor. Jadi di grafik sebelah kiri ini merupakan grafik itu mempengaruhi jumlah repetisi sit up per menit. Di sini kita juga bisa interpretasikan bahwa untuk usia 15 sampai 20 ini merupakan lebih banyak jumlah repetisi sit up-nya, dan untuk gender laki-laki cenderung memiliki performa yang lebih tinggi dibanding untuk gender perempuan. Dan juga untuk warming up di sini untuk pemanasan untuk di waktu 10 menit ini menghasilkan jumlah yang lebih tinggi. Dan grafik sebelah kanan ini merupakan interaction plot yang menunjukkan adanya interaksi antar faktor. Di sini kita bisa lihat bahwa garis antar kelompok yang sejajar ini artinya kombinasi usia dan gender, terus gender dan pemanasan ini saling mempengaruhi hasilnya. Dan ini sesuai dengan hasil dari uji ANOVA sebelumnya bahwa ada interaksi antara usia dan juga gender dan warming up. Untuk slide berikutnya. Untuk slide berikutnya kita akan membahas mengenai post hoc test. Jadi setelah melakukan pengujian untuk uji ANOVA dari tiga arah sendiri, untuk yang berikutnya di sini akan melakukan pengujian untuk post hoc test ini di sini untuk dua faktor, yaitu faktor usia dan juga faktor warming up, di mana masing-masing faktornya memiliki 3 level. Tujuan dari post hoc test ini sendiri digunakan untuk mengidentifikasi pasangan kelompok mana yang memiliki perbedaan yang paling signifikan. Mulai pertama dari untuk faktor usia terlebih dahulu. Jadi untuk
Di sini kami menggunakan uji post hoc dengan metode 2K untuk melihat apakah terdapat perbedaan performa antar kelompok usia dari rentang 15-20 tahun, 25-30 tahun, dan juga 35-40 tahun. Perbandingan ini menunjukkan bahwa seluruh pasangan kelompok usia memiliki perbedaan yang signifikan, ditunjukkan dari hasil p-value yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, untuk secara visual dari grafik confidence interval ini juga memperkuat dari hasil sebelum bahwa semua interval tidak mencangkup angka 0 yang berarti rata-rata performa antar kelompok usia memang berbeda. Dan jadi dapat kita simpulkan bahwa ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah repetisi sit up dengan kelompok usia termuda yaitu 15-20 tahun yang menunjukkan hasil yang paling signifikan dibandingkan kelompok usia lainnya. Untuk yang berikutnya, untuk post hoc test untuk yang faktor warming up. Jadi di sini untuk menganalisis pengaruh dari durasi pemanasan terhadap jumlah repetisi sit up, kita juga melakukan dengan metode 2K untuk 3 kelompok, yaitu tanpa pemanasan 0 menit, dengan pemanasan 5 menit, ataupun pemanasan 10 menit. Di sini hasilnya menunjukkan bahwa semua kombinasi perbandingan antar kelompok menunjukkan perbedaan yang signifikan yang dapat kita lihat dari hasil p-value-nya kurang 0,05. Dan terlihat juga bahwa semakin lama untuk durasi pemanasannya, jumlah repetisi sit up per menitnya cenderung meningkat. Hal ini juga bisa kita lihat dari grafik confidence interval yang ada di sebelah kanan, di mana seluruh intervalnya tidak mencangkup angka 0. Jadi kesimpulannya, durasi pemanasan yang lebih lama atau 10 menit itu bisa lebih signifikan dibandingkan dengan yang tanpa pemanasan. Untuk yang berikutnya, Jadi, kesimpulan akan dikembalikan ke saudari Hika. jadi kita masuk ke dalam kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen dan analisis statistik yang telah kami lakukan. Kami menyimpulkan bahwa ketiga faktor utama yaitu usia, jenis kelamin, dan durasi pemanasan memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah repetisi sit up yang dilakukan responden. Untuk usia merupakan faktor yang paling berpengaruh. Kelompok usia 15-20 itu menunjukkan sit up yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lebih tua. Untuk faktor jenis kelamin, meskipun rata-rata laki-laki memiliki jumlah sit up yang lebih tinggi dibanding perempuan, namun secara statistik perbedaannya tidak signifikan secara individual. Tapi ada interaksi signifikan antar gender dan faktor lain seperti usia dan durasi pemanasan. Untuk durasi pemanasan juga terbukti signifikan, di mana pemanasan 10 menit itu memberikan hasil terbaik. Ini menunjukkan bahwa pemanasan yang cukup berperan besar dalam mendukung performa fisik. Dengan demikian, eksperimen ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan faktor usia dan durasi pemanasan dalam aktivitas fisik, khususnya latihan kekuatan otot ini seperti sit up. Eh, Kami mengambil referensi dari jurnal dan yang tercantum pada slide. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kelompok 6 mengenai pengaruh usia, gender, dan durasi pemanasan terhadap tingkat kebugaran fisik yang diukur melalui jumlah repetisi sit-up. Kami berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi yang menonton video ini. Jika ada pertanyaan mungkin atau tanggapan mengenai eksperimen kami ini, dapat meninggalkan komentar pada kolom komentar. Terima kasih.